Oke, kembali lagi dengan Nesco Project. Kali ini Nesco Project akan mereview sebuah hotel, yaitu Hotel Cottage dan juga spa di kawasan Kota Bandung lagi. Ini tuh di mana dan kelebihan dan kekurangannya apa aja? Selengkapnya setelah video opening berikut. Dan untuk hotel yang akan kita review kali ini berada di pinggir jalan yang dekat dari bundaran sekitar daerah Sukajadi ini. Nah, dari pinggir jalan ini sudah terdapat pelang nama hotelnya ya. Jadi sekarang kita dalam perjalanan menuju ke lobi utama bangunan hotelnya itu sendiri. Cukup megah juga sih bangunannya ini. Begitu sampai di lobi hotelnya, kita bisa langsung menuju ke bagian resepsionisnya dan mulai proses check-in. Untuk proses check-innya sendiri hanya diminta memperlihatkan KTP atau SIM, lalu mengisi formulir dan tidak ada biaya deposit ya saat check-innya. Sambil menunggu proses check-innya, kita bisa duduk-duduk sejenak di bagian sofa lobinya dan menikmati suasana lobi hotelnya itu sendiri. Oke, jadi ini kita sudah dapatkan kunci kamarnya dan sekarang kita akan menuju ke kamarnya menggunakan lift hotelnya yang ini. Lantai 2 nggak pakai akses card berarti. Kita dapetin kamar 203, ini kebalik. Kamar 203 ini tidak perlu pakai akses card. Sudah, kita sekarang lihat ke kanan, katanya tadi udah dikasih tahu. Oh ya, ini 203. Udah langsung ketemu. Masukin begini. Kembali kali. Gimana Pak? Ini sih yang logo hotelnya di atas. Pasti Mbak. Oke, jadi setelah tadi dibantuin cara masuknya, sekarang kita lihat kamarnya. Oke, jadi seperti biasa, kalau sebelumnya kita lihat dari pandangan orang pertama untuk lebih detailnya, sekarang kita lihat dari pandangan orang ketiga untuk supaya kita lihat seluas apa kamarnya. Ini kamarnya luas sih, segini sih. Di sini ada kasurnya, kasur double. Terus ada TV-nya. Ini TV-nya tuh 32 inch. Dan di sini juga ada view keluar. Sekarang kita lihat view keluarnya kayak gimana, seperti apa. Sekarang kita lihat view keluarnya karena di sini ada sebuah jendela ya. Jadi sekarang kita mau cari tahu view-nya ke arah manakah. Oh, ini ada kayak balapannya gitu ya. Kemana bukannya cuy? Jadi ini view-nya, ini udah keluar sih, ada kayak balkon tapi nggak bisa keluar. Jadi ini view-nya menghadap ke arah jalan raya ya. Oh, jalan yang perempatan tadi, apa jalan Bungur gitu, gua tuh lupa nama jalannya. Jadi ini view-nya menghadap ke situ. Wow, kita tutup aja lagi. Oke, jadi ini kan view keluarnya. Di sini juga ada 2 kursi dan 1 meja. Ini enak banget buat duduk-duduk. Di sini ada connecting room. Jadi kalau misalnya kamu sama keluarga atau lebih, misalnya 4 orang, kamu bisa pesan 2 kamar connecting room gitu kan. Untuk kamar mandinya tuh ada di sebelah situ.
Jadi di pintu masuk ke sebelah kanan kita lihat kamar mandinya sekarang. Lihat kamar mandinya. Ada di sebelah sini kamar mandinya tuh. Langsung buka aja. Wih, cukup luas juga ya. Ini kamar mandinya, di sebelah sini ada wastafelnya. Ini 2 handuknya. Ini toiletnya nih. Nah, benar. Ini toiletnya nih ada dapat buat di bawah itu. Apa sih namanya? Celemek, bukan celemek ya. Yang welcome gitu. Nah, ini shower. Kamarnya tipe showernya kayak gini. Semoga nggak ada yang mandet ya, semoga semuanya jalan. Di sini ada sabunnya. Ini sabunnya ada nggak ya? Ada sabunnya sih. Apakah ada alat mandi lainnya? Oh iya, di sini ada nih. Kita dapetin toothbrush, sikat gigi, sama ini hair cap ya. Hair cap ada lagi? Nggak ada sih. Jadi itu untuk kamar mandi hotelnya. Jadi ngeliat sekilas tadi di sini juga dapat 2 sendal hotel. Jadi buat yang suka koleksi sendal hotel ini bisa ya dibawanya. Kayaknya sih nggak masalah sih biasanya sih sendal hotel itu. Oh ya, di sebelah sini juga ada alat minumnya. Perlengkapan minumnya ada 2 air mineral. Ada ini biasa kopi dan lain-lain. Cukup lengkap ya. Ada kopi, ada apa? Dan ini termos buat bikin air panasnya. Di sini ada kulkasnya ya. Kita lihat. Kirain ada kulkas, nggak ada. Tidak ada kulkas. Ini pada tempatnya pas banget buat kulkas. Tapi di sini kita nggak dapat kulkas. Jadi seperti itu sekilas soal kamarnya. Adapun sekarang kita mau coba dulu kasurnya. Kasurnya empuk loh ini. Kasurnya empuk, luas. Double-nya lumayan luas juga. Jadi ini tuh kalau misalnya detailnya untuk kelebihan kekurangannya reviewnya di esok hari. Setelah kita coba semua fasilitas di sini, tapi sekilas soal harga kamar ini tuh kamarnya mulai dari 200 ribuan aja. Adapun nanti untuk detail lengkapnya, kelebihan sama kekurangannya di esok hari ya. Itu aja sementara dari Let's Go Project, lanjutin di esok hari. Bye. Oke pagi, jadi sudah 1 hari berlalu di sini, artinya secara otomatis saatnya untuk kita review lengkap soal tempat ini. Ini tuh tempatnya kita pesan via aplikasi Traveloka. Nama tempatnya sendiri Karangsetra Hotel and Cottage yang ada di Kota Bandung. Lebih tepatnya lagi ini di Jalan Bungur sih di Kota Bandungnya. Dan sebelum kita mulai bahas soal kelebihan sama kekurangan di tempat ini, pertama-tama seperti biasa ya, kita mau detailin dulu bahas soal harga dari tempat ini. Sebenarnya harga termurah kamar di tempat ini tuh mulai dari 190 ribuan. Itu tuh kamar tipe standar 190 ribuan. Lalu di atasnya lagi ada kamar tipe ini. Kamar tipe standar tuh cuma ada twin bed ya. Kamar tipe ini tuh ada double bednya, makanya kita pesan kamar tipe ini. Kamar tipe yang 1 kasur besar aja. Ini tuh mulai dari 200 sekian ribuan kita tampilin di sini. Superior kalau nggak salah nama tempatnya itu. Lalu setelah kamar tipe superior, di atasnya lagi ada kamar tipe deluxe, harganya kayak gini. Setelah itu juga ada kamar tipe junior suite, dan terakhir itu untuk tipe hotel itu ada kamar tipe suite. Harganya kita tampilin semua ya. Ini kita tampilin harganya tuh di weekday, dan yang biasanya itu kita tampilin yang room only ya. Jadi tetap aja ya, soal harga itu biasanya berubah-ubah, nggak paten seperti yang kita review saat ini. Itu soal hotelnya. Di sini juga ada cottage, karena seperti sudah dibilang tadi, ada 2 jenis cottage, itu cottage yang ini dan cottage yang ini. Jadi itu ya, di sini ada hotel dan juga cottage. Kita sudah detailin soal harganya, jadi sekarang kita mulai bahas soal kelebihan sama kekurangan dari tempat ini. Kita bahas soal kelebihannya ya, seperti biasa ya. Kelebihan pertama itu lokasinya yang pasti, karena itu ada di Kota Bandung ini
Ini tuh deket banget ke PVJ. Mau misalnya ke Paris Van Java Mall, dari sini bisa jalan kaki doang loh. Itu seriusan. Jadi sini bisa jalan kaki doang ke Paris Van Java Mall. Itu sekitar 5-10 menitan doang jalan kaki langsung ke bagian belakang dari PVJ-nya itu sendiri. Dari sini juga dekat kemana aja. Dari sini ke Setiabudi dekat, ke Ciamplas juga masih lumayan dekat. Akses ke Pasteur juga dekat. Dari tol luar kota Bandung, Pasteur ke sini juga masih lumayan dekat. Jadi ini bisa dibilang untuk lokasinya tuh strategis banget hotel ini tuh. Itu kelebihan pertamanya. Kelebihan keduanya soal kamarnya sendiri. Ini kita pesan kamar yang tipe superior. Kamar ini tuh cahaya alamnya oke. Ini kamarnya termasuk luas, juga dapat 2 kursi dan 1 meja tambahan di bagian kamarnya. Di sini juga yang oke deh kamar itu untuk TV-nya lengkap banget, ada puluhan channel kayak gini. Untuk kualitas gambar TV-nya oke banget juga, sudah HD. Jadi ini enak banget ya buat nonton TV di kamar. Lalu untuk kamar mandinya, air panasnya nyala. Nggak ada masalah sih di kamar mandinya sih. Untuk alat mandinya juga dapat lengkap ya. Kita sudah sebutin kemarin dapat apa aja. Untuk AC-nya, ini AC-nya gue awalnya tuh kayak agak sanksi, wah ini kayaknya nggak bakal dingin. Tapi enggak, ini AC-nya dingin-dingin aja, nggak masalah untuk kamar yang kita pesen ini. Jadi overall untuk kamarnya tuh nyaman banget buat istirahat di kamar ini. Kelebihan ketiganya juga di sini ada beberapa fasilitas pendukungnya oke. Yang pertama itu ada kolam renangnya. Kolam renangnya tuh kayak gini, situasi di sekitar kolam renangnya. Kolam renangnya ada di outdoor, jadi ini enak banget dapat suasana yang cozy di sekitar kolam renangnya. Ada tempat duduk-duduknya juga. Dan akses ke kolam renangnya itu melewati bagian untuk sarapan dan juga spa-nya naik ke atas ya. Jadi itu bagian kolam renangnya. Di sini juga dapat, waktu check-in kemarin itu dapat welcome drink, tapi kita nggak ngambil lagi karena waktu itu hujan. Jadi untuk sampai ke bagian kafenya itu harus jalan ke arah luar hotel. Dan itu agak hujan, jadi kita nggak ngambil. Sampai jam 6 sore katanya kalau hari Minggu. Kalau hari Senin sampai Sabtu tuh katanya tuh sampai jam 8 sore bisa ngambil welcome drinknya. Jadi kayak gitu sih. Dapat welcome drink juga di bagian kafenya. Dan sekarang kita mulai bahas soal kekurangan dari tempat ini. Kekurangan pertama ya, yang begitu langsung kita cobain, begitu kita sampai di kamarnya adalah wifi-nya. Kecepatan wifi-nya tuh kayak gini. Tapi lebih banyak nggak ada internetnya. Jadi menurut kita sih mendingan kalau misalnya kamu nginep di sini, anggap aja nggak dapat wifi. Karena wifi-nya tuh ada, tapi nggak bisa diandelin kecepatannya, kayak gitu. Kekurangan kedua itu soal maintenance gedungnya sendiri. Jadi ini bisa dibilang salah satu bangunan tua ya. Hotelnya tuh nggak cenderung baru, jadi ini bangunan hotel tua. Masih cukup terawat, tapi beberapa hal sudah mulai kelihatan sih usang-usangnya sih. Kekurangan ketiga itu ini tempatnya tuh kan ada di pinggir jalan banget. Ini tuh di salah satu pertigaan putaran balik yang lumayan ramai. Jadi kalau misalnya sudah siang sore kayak gini tuh agak berisik sama kendaraan yang lewat. Apalagi kalau misalnya awal-awal pagi itu bakalan kebangun sih sama suara berisik kendaraan yang lewat di Jalan Bungur, sekitaran Jalan Bungur ini. Jadi itu sih kekurangan ketiganya tuh, suara dari kendaraan di luar itu bisa masuk ke kamar. Nih sebenarnya kalau misalnya sekarang tuh kedengeran sih, tapi nggak tahu kerekam atau enggak ya di video ini ya, tapi kedengeran suara kendaraan dari luar ke bagian kamarnya. Jadi agak-agak berisik sama suara kendaraan gitu sih buat pagi, siang, sore, malam. Malam tuh sepi ya, malam sepi kan ada penutupan jalan sekitar sini, jadi malam itu sepi. Cuman mulai ramainya tuh di pagi hari sih sampai ke siang harinya. Kayak gitu sih kekurangannya. Jadi itu kita sudah bahas kekurangan sama kelebihan dari tempat ini, Karangsetra Hotel and Cottage. Jadi overall gimana? Apakah kita rekomendasikan nggak usah kesini, atau ada catatan halnya, atau ada catatan lainnya? Menurut kita ini overall tetap masuk ke kategori oke sih. Jadi ini dengan harga nggak terlalu mahal, ini harganya murah sih, dari mulai 190 ribuan, 200 ribuan, atau misalnya mau kamu yang ngambil yang cottage buat rame-rame sama keluarga juga bisa kayak di sini. Lokasinya strategis dan juga untuk fasilitas pendukungnya cukup oke sih. Walau ini memang sudah termakan usia dan agak berisik ya, tapi ini kayaknya berisik cuma buat yang pesan jenis hotelnya aja, karena kalau misalnya cottage itu agak ke dalam lagi. Jadi kalau misalnya kamu pesan yang cottage sih kayaknya nggak bakal ngalamin kendala untuk berisik dari bagian jalan rayanya itu. Jadi overall ini tetap kita cukup rekomendasiin, asal kamu udah tahu kekurangannya sama kelebihan dari tempat ini. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu kekurangannya, kamu bisa terima keadaan di sini dengan oke-oke aja buat liburan kamu. Jadi itu aja review lengkap soal tempat ini dan Nesco Project. Kalau kamu suka sama video kali ini, bisa di like aja. Kalau kamu kira ini informasi di video ini cukup membantu buat teman kamu yang nyari tempat yang di Bandung, bisa share aja video ini ke teman kamu. Kamu juga bisa subscribe untuk ikuti update terbaru dari Nesco Project. Itu aja dari Nesco Project. Bye.